Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma saudara-saudaraku muslimin muslimat yang setia menyimak atau hadir di channel saya, Cak Tahta Channel. Saya mengucapkan terima kasih, dan saya tidak bisa membalas satu-satu di komen yang hadir, tapi saya akan selalu mendoakan saudara-saudara saya yang mereka mendoakan, saya doakan balik. Di sana ada yang ngasih semangat ke saya gitu ya. Itu saya sangat berterima kasih. Dan konten saya ini itu polos ini. Jadi tidak ada settingan atau apa. Saya hanya menjawab setiap ada yang bertanya. Dimanapun saya punya waktu, disitulah saya langsung buat video. Dan setelah video itu selesai, langsung saya kirim gitu. Sehingga kalau ada kesalahan tolong disampaikan, karena saya tidak lihat ulang gitu, langsung gitu ya. Tempatnya juga gitu. Tempat saya ini di sini tuh termasuk warung ini ya, tempat ngopi. Nah, di depan saya ini jalan, di depannya lagi warung gitu ya. Nah, sehingga biasa seperti ini. Kadang-kadang ada anak, seperti sekarang di belakang saya ini ada anak tidur-tiduran ya. Bahkan di sana banyak yang ngopi gitu ya. Karena memang saya tempatnya di sini. Tempatnya sejuk di atas sungai gitu. Jadi konten saya itu ibaratkan santai aja gitu. Tidak saya nanti tema apa enggak. Saya tidak memikirkan tema itu saudara saya yang ngasih. Pertanyaannya apa? Nah, langsung ketika saya santai seperti ini, langsung saya jelaskan, langsung saya jawab gitu. Selesai, langsung tak masukkan gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjawab tentang pertanyaan tentang Paulus atau Bulus kata kalau dalam tafsir itu ya. Nah, itu sebenarnya tafsir itu gini loh ya. Al-Qur'an itu pasti benar. Gitu. Tapi kalau penafsir itu pendapat mereka. Banyak nanti penafsiran. Bisa salah semua, bisa satu yang benar, tidak mungkin semuanya benar, enggak. Contohnya seperti Zulkarnain, siapa itu? Itu apakah raja, nabi, ada yang mengatakan malaikat, apa itu? Itu bisa semuanya salah, bisa salah satunya benar. Karena itu kan Allah menceritakan. Gitu. Ceritanya itu yang benar sudah. Sehingga kalau ada orang yang menafsiri, oh ini orangnya ini, itu kan menurut mereka. Sama seperti gini, orang Yahudi mengatakan bahwa Isa itu dibunuh. Ternyata dijelaskan oleh Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Gitu. Bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, walakin subbiha lahum. Yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan. Ya sudah, itu yang benar udah. Bahwa dia tidak mati disalib. Nah, kalau ditanya kemana, teruskannya ayat itu. Barrafa'ahullah, Allah angkat dia. Gitu deh ya. Nah, itu sudah yang benar, teksnya itu sudah benar. Sehingga kalau ada penafsiran, ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan siapa itu? Jurjis kayak gitu ya. Muridnya Isa yang paling muda. Tapi bukan di antara 12 murid itu, bukan. Nah, itu namanya kalau tidak salah Jurjis atau siapa gitu ya. Nah, mana yang benar dua tafsir ini? Bisa dua-duanya salah, bisa salah satunya. Tapi yang benar itu teksnya ayat itu. Intinya di situ Nabi Isa tidak dibunuh, sudah. Sama sekarang ada ayat gini. Id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Bahwa di situ Allah menceritakan Allah mengutus utusan dua kepada suatu kaum. Lalu ditolak. Lalu ditambah lagi utusan yang ketiga. Dan tetap mereka tolak. Tidak percaya. Akhirnya apa? Itu kan sudah ceritanya seperti itu. Intinya Allah menceritakan tentang utusan.
Nah, ternyata ada yang menafsiri. Itu pun banyak ulama, beda-beda. Ada mengatakan, oh ini Yohana, Bulus. Nah, lalu katanya Paulus itu. Ini jangan dikira tafsir-tafsir itu dibiarkan. Enggak. Ada yang komentar lagi nanti ulama itu. Karena Ibnu Katsir itu ketika ada ayat, ya kadang-kadang dia menafsiri, kadang-kadang semua pendapat ulama itu dikumpulkan, ditaruh di tafsir itu. Ya. Nah, maka dalam Islam tafsir itu sebagai pengetahuan saja. Ya. Nggak harus diimani itu. Yang harus diimani itu teksnya ayat itu, bahwa Allah mengutus 2 orang utusan, ditolak, ya ditambah lagi sehingga menjadi 3, tetap saja ditolak. Itu perumpamaan, ya. Kisahkanlah suatu perumpamaan. Ya, Nabi Muhammad disuruh menceritakan, ya, supaya Nabi Muhammad itu sendiri, ya, di samping dia memberi nasihat kepada orang-orang di saat itu, juga untuk dirinya, bahwa memang ketika Allah mengutus utusan itu tidak murni diterima, itu biasa ditolak, itu bahkan dibunuh itu biasa. Sehingga untuk dirinya juga untuk orang lain, ayat-ayat seperti itu motivasi, untuk dirinya juga motivasi, gitu ya. Nah, sehingga apa di situ? Walaupun tidak ditafsirin, tidak masalah sudah itu. Yang penting Allah memang mengutus utusan, dan utusan itu kan banyak. Sebagaimana kalau dalam Al-Qur'an itu ya, wa rusulan qad qasasnahum alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum alaik. Utusan-utusan itu banyak yang aku ceritakan, dan juga ada yang tidak aku ceritakan. Jadi banyak, bukan cuma Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 25, bukan cuma itu. Itu kan yang wajib diketahui. Sedangkan yang Allah tidak ceritakan itu banyak. Maka dalam ayat itu, Nabi itu banyak utusan itu. Jumlahnya itu ada yang mengatakan 8.000, coba. Yang 4.000 di Israel, yang 4.000 di seluruh dunia. Yang Allah tidak ceritakan. Gitu. Sehingga kalau ada penafsir-penafsir Bulus apa, makanya kata ulama itu, oh ini tidak benar ini yang ini. Ini ibaratkan hadis itu tidak memenuhi syarat sama sekali. Ya, karena yang namanya utusan itu rasul, orang yang menerima wahyu, dan wahyu itu wajib disampaikan kepada orang lain, kepada umatnya. Kalau punya umat ya umatnya, atau orang lain gitu loh. Nah, kalau Bulus, siapa yang mengutus? Mana wahyunya? Dapat dari mana? Ya. Orang Kristen pun, orang semua Yahudi pun tidak kenal yang nama Bulus, tidak mungkin mengakui kalau dia utusan. Kalau utusan menerima firman dari siapa? Kecuali Yesus. Yesus itu utusannya Allah, karena dia menerima firman. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang aku sampaikan itu sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku, kan gitu ya. Jadi wajar Nabi Musa, Yesus atau Isa, Nabi Muhammad itu baru utusan karena menerima firman. Dan ajarannya tauhid pasti. Nabi Muhammad la ilaha illallah. Yesus mengatakan juga, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Ya, Isa juga gitu, Musa juga gitu. Hai Israel, Tuhan kita Tuhan Allah itu Esa. Bulus meyakini ya Trinitas itu itu melanggar di ajaran Islam itu. Jangankan ke Islam, ke ajaran Musa, ke ajaran Yesus melanggar itu. Ya, karena Tuhannya para nabi itu Esa. Sehingga kalau ada tafsir-tafsir seperti itu, jangan diambil itunya. Kalau kayak enak ke dirinya diambil. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lain? Misalnya ada mereka mengenal sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Di ayat itu Nabi Muhammad itu memang ada di kitab mereka. Nah, lalu mereka tidak percaya yang membaca ayat Quran itu. Tapi ketika mendengar Bulus langsung, wah ternyata di Al-Quran. Padahal kalau kita baca tafsir-tafsir yang lain itu dijelaskan. Itu cuma pendapatnya orang saja, dimasukkan oleh Ibnu Katsir. Itu pun disanggah, tidak dibenarkan oleh ulama yang lain. Gitu deh ya. Nah, jadi mungkin itu saja. Ya, saya minta maaf kalau konten saya ini ya, tujuan saya itu buat konten itu memang murni untuk menjawab fitnah-fitnah. Tapi kalau sampean itu mau nanya apa saja yang berhubungan dengan Islam, silakan. Insya Allah saya akan jawab. Nah, kenapa kalau saya itu lintas agama? Karena memang teman-teman yang komen di konten saya itu, rata-rata teman saya debater itu, debat-debat semua, lintas agama. Nah, tapi bukan berarti saya itu
cuma menjawab tentang lintas agama saja, atau fitnah-fitnah, subhat-subhat tentang Islam saja. Enggak, silakan. Nah, mau nanya apa saja, kalau saya bisa jawab langsung tak buatin video gitu. Mudah-mudahan semua konten saya dari awal sampai akhir itu bisa memberi manfaat. Tujuan saya lillahi ta'ala, ingin apa ya, karena di lintas agama jarang orang buat video ya, sedangkan serangan-serangan banyak, ini tidak bisa dibiarkan. Takutnya saudara-saudara kita yang awam itu malah terpengaruh. Nah, itu saja tujuan saya gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Silakan kalau ada yang bertanya lagi, baik lewat di konten saya ya, atau lewat Japri ya, lewat WA saya ya. Silakan ya, insya Allah ya, kapan saja, di mana saja, kalau saya sudah nyantai langsung saya jawab, langsung saya kirim itu langsung ya. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.